Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Iza za'a Ramadanu putihat abwabul jannah wa kulliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin." Alhamdulillah, para pemirsa yang saya hormati, kita dapat dipertemukan kembali membahas masalah-masalah tentang saum Ramadan. Pembahasan ini kita munculkan agar kita dapat belajar bersama supaya bisa meningkatkan ibadah di bulan Ramadan. Karena ibadah di bulan Ramadan itu bukan saja saum, tapi ada ibadah lain seperti tarawih ataupun i'tikaf dan lain sebagainya. Selain itu, ada hadis-hadis yang menerangkan tentang fadilah syahri Ramadan. Jadi ada keutamaan bulan Ramadan. Pada atau dilihat dari segi nama gitu kan. Ramadan itu artinya panas gitu. Jadi penamaan Ramadan kepada bulan tersebut karena biasanya pada bulan tersebut cuacanya, iklimnya itu sangat panas, berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Jadi penamaan orang Arab gitu kan terhadap bulan tersebut sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat itu. Meskipun di negeri kita saat ini ada kalanya hujan gitu kan, ada kalanya juga panas gitu kan. Jadi kadang-kadang cuacanya tidak menentu gitu kan. Jadi sebenarnya bulan Ramadan itu sudah ada sebelum ada Islam. Semenjak masa lalu di zaman jahiliyah juga sudah ada. Jika melihat dari segi nama tentu seolah-olah tidak ada keutamaan sedikit pun. Namun tentu keutamaan bulan tersebut karena ada yang lain. Yaitu tentu karena adanya ibadah syariat Nabi terakhir Nabi Muhammad SAW. Adanya ibadah di bulan Ramadan itu menjadikan sebab adanya keutamaan tersebut. Saum, i'tikaf, tarawih, dan ibadah lainnya itu diantara sebab adanya fadilah syahri Ramadan. Nah, keutamaan bulan Ramadan ini itu sesuai dengan hadis-hadis keterangan dari Nabi SAW. Karena di bulan yang lainnya gitu kan, itu tidak ada ibadah seperti ibadah yang ada di bulan Ramadan. Ibadah di bulan Ramadan itu kelihatannya lebih banyak dibandingkan dari bulan-bulan yang lain. Maka ini sebenarnya kesempatan bagi kita untuk meningkatkan
amal solih kita. 11 bulan yang lalu kita banyak disibukkan dengan urusan yang lain, baik urusan dunia ataupun urusan akhirat yang bisa jadi kurang kualitasnya. Nah, maka di bulan Ramadan ini kita manfaatkan untuk meningkatkan amal solih kita. Di mukadimah saya telah bacakan salah satu hadis yang amat populer. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dan oleh yang lain. Hadis tersebut diterima dari Abi Hurairah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Idza za'a Ramadanu, apabila telah datang bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, dibukakan pintu-pintu surga, wa ghulliqat abwabun nar, dan ditutup, dikunci pintu-pintu neraka, wasufidatis syayatin, dan dibelenggu semua syaitan." Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, bisa dilihat di dalam kitab Saum. Kemudian di riwayat yang lain disebutkan iza kana syahru Ramadan futihat abwabur rahmah wa ghulliqat abwabu jahannam wa sulsilatis syayatin. Apabila berada di bulan Ramadan, maka akan dibukakan pintu-pintu rahmat dan ditutup, dikunci pintu jahanam dan dirantai para syaitan. Nah, hadis kedua, redaksi kedua itu adalah riwayat Imam Muslim di awal-awal kitab saumnya. Di riwayat Al-Bukhari disebutkan juga putihat abwabus sama, dibukakan pintu-pintu langit. Jadi di hadis tersebut ada 3 keutamaan pada bulan Ramadan. Yang pertama, dibukakan pintu-pintu surga. Pintu surga itu ada berapa? Itu ada 8. Nanti di lain saat, insya Allah kita bahas nama-nama pintu surga tersebut. Jadi semua pintu surga yang 8 itu akan dibuka pada bulan Ramadan. Yang kedua keutamaannya yaitu taglik abwab nar. Jadi dikunci pintu-pintu neraka. Semua pintu neraka di bulan Ramadan akan ditutup, yang jumlahnya pintu tersebut ada 7. Kemudian keutamaan yang ketiga yaitu tasfid asyayatin. Jadi syaitan itu akan dibelenggu. Jadi hadis tersebut menerangkan 3 keutamaan. Nah, di hadis tersebut ada targhib. Targhib itu motivasi agar kita meningkatkan amal solih. Karena peluang diterimanya amal solih itu tentu lebih besar dibandingkan pada bulan-bulan yang lain, karena peluang amal solehnya juga lebih besar. Yaitu yang pertama disebutkan ibadahnya itu lebih banyak di bulan Ramadan daripada ibadah yang ada di bulan-bulan yang lain. Maka ini kesempatan, peluang bagi setiap muslim untuk meraih pintu-pintu surga tersebut. Karena amalan solih itu sebagai miftah abwab zannah, sebagai pintu, sebagai kunci dari pintu-pintu surga tersebut.
Ibadah di bulan Ramadan itu mencakup saumnya, mencakup tarawihnya, mencakup i'tikaf, zakat fitrah, dan yang lainnya. Saumnya kita maksimalkan. Kita raih saum yang sebenar-benarnya, yang bisa menahan diri dari yang membatalkan dan menahan diri dari yang merusak pahala saum. Jadi saum itu bukan semata-mata menahan dahaga, menahan haus, menahan lapar. Tapi kita juga harus mampu saum dari setiap kejahatan, berhenti dari setiap kejahatan yang bisa merusak pahala keberkahan saum tersebut. Karena banyak yang saum namun saumnya sia-sia. Karena tadi tidak mampu meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mampu menahan diri dari makan minum. Mereka mampu memindahkan jadwal makan minumnya, namun mereka tidak mampu menahan diri dari yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebaiknya saum kita juga lebih baik kualitasnya daripada bulan-bulan yang lain. Kemudian ibadah tarawih, kita juga harus mampu melaksanakannya. Tarawih itu sama dengan sholat malam di bulan Ramadan. Jadi apabila masuk bulan Ramadan, sholat malamnya itu tarawih. Jadi nanti tidak ada lagi sholat malam yang lain selain tarawih itu sendiri, gitu kan? Yang biasa dilaksanakan setelah Isya, gitu kan? Meskipun waktunya itu sebenarnya panjang, yaitu setelah Isya sampai masuk subuh. Yang jumlahnya itu tarawih itu adalah 11 rakaat. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Aisyah sebagai istri Nabi SAW yang lebih dekat kepada beliau, tentu lebih tahu tentang tarawih atau salat malam tersebut. Yang formasinya disebutkan 4 rakaat, 3 rakaat. Itulah tata cara salat malam atau tarawih di bulan Ramadan. Jadi hanya cara tersebut yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sedangkan yang cara yang lain yang 2 rakaat atau 2 rakaatnya 5 kali dan 1 rakaat lagi menjadi 11 gitu kan. Itu adalah cara sholat malam di luar Ramadan gitu kan. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semestinya tarawih yang kita laksanakan di bulan Ramadan bisa berdampak gitu kan. Jadi bukan semata-mata kita itu salat malam di bulan Ramadan, tapi juga harus berdampak atau menjadi sifat, bukan semata-mata di musim Ramadan saja salat malam itu, tapi kita laksanakan di bulan-bulan yang lain agar kita masih mendapatkan keutamaan daripada salat malam tersebut. Demikian pula ibadah yang lain di bulan Ramadan, i'tikaf, itu juga merupakan salah satu prasarana agar kita mendapatkan keutamaan bulan Ramadan, kemudian ibadah yang lainnya. Jadi banyak perantara ibadah yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan ini, yang bisa menjadi miftah atau mafatih, kunci-kunci yang bisa membuka pintu-pintu surga.
banyaknya orang yang saum tentu akan meminimalisir kejahatan. Jadi kejahatan yang ada di bulan Ramadan, gitu kan. Apakah ada kejahatan di bulan Ramadan? Tentu ada. Tentu ada. Karena mengapa? Karena itu. Setiap manusia yang saum, mereka sebagiannya tidak bisa saum dari menahan diri dari yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak mustahil adanya kejahatan ada di bulan Ramadan, gitu kan. Kemudian karena di bulan-bulan yang lain tentu kejahatan itu lebih banyak. Tidak terhitung, bisa setiap detik, setiap menit terjadi kriminalitas, terjadi kejahatan. Maka di bulan Ramadan dengan ibadah saum tersebut meminimalisir kejahatan tersebut. Maka sebenarnya apabila kita ingin mendidik manusia, rakyat, tentu dengan ibadah, benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga asar atau dampaknya mampu meninggalkan dari setiap kejahatan. Dan keutamaannya disebutkan pula, yaitu ditutup pintu neraka. Nah, ini juga sebagai keutamaan dari bulan Ramadan yang menjadi targhib, sebagai motivasi kita benar-benar meningkatkan dari setiap amal soleh. Karena di bulan yang lain tidak ada fasilitas ditutup pintu-pintu neraka. Kemudian keutamaan yang ketiga, wagulikat wasufidatis syayatin, dibelenggu syaitan. Di riwayat yang lain disebutkan wasul silatis syayatin, di rantai para syaitan. Jadi di bulan Ramadan akan dirantai atau dibelenggu syaitan-syaitan tersebut untuk atau agar mereka tidak mengganggu orang-orang yang beriman yang melaksanakan saum. Nah, ini juga sebagai motivasi kita, gitu kan, bahwa sebenarnya kejahatan itu meskipun ada di bulan Ramadan, itu bukti bahwa syaitan itu tidak memiliki kekuasaan terhadap kita. Ketika syaitan telah dibelenggu, sebenarnya kita tidak perlu alasan yang lain ketika melakukan kemaksiatan atau meninggalkan ketaatan. Jadi adanya syaitan itu janganlah dijadikan alasan kita condong kepada kejahatan atau meninggalkan ketaatan. Karena sebagaimana di dalam Al-Quran, Quran surat Ibrahim ayat 22 disebutkan, maka nali alaikum min sultanin illa ang da'autukum fastajabtum li, bahwa kata syaitan, aku tidak memiliki kekuasaan terhadap kamu, illa ang da'autukum fastajabtum li, kecuali aku menyuruh kamu lalu kamu mematuhi seruanku. Jadi sebenarnya syaitan itu tidak semata-mata menjadi pendorong terjadinya kejahatan. Karena kejahatan itu bisa saja terjadi karena syaitan dari golongan manusia itu sendiri. Karena syaitan itu dalam arti sifat, ada syaitan dari golongan jin, yaitu mereka yang melakukan kejahatan.
kekafiran, dan ada syaitan dari golongan manusia, yaitu mereka yang kafir kepada Allah, melakukan kemaksiatan. Jadi janganlah kita menyalahkan syaitan. Justru apabila kita menyalahkan syaitan, mereka akan lebih bangga kepada diri mereka. Padahal justru kita harus ingat kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah-ibadahnya agar kita terhindar dari gangguan syaitan. Jadi 3 keutamaan di dalam hadis tersebut menjadi dorongan bagi kita, motivasi bagi kita untuk mampu memanfaatkan peluang yang sangat besar di bulan Ramadan ini. Karena kita diharuskan untuk meraih target takwa dan fasilitas takwa, perantara untuk menjadi takwa di bulan Ramadan itu lebih banyak daripada di bulan-bulan yang lainnya. Oleh karena itu, mudah-mudahan ibadah kita di bulan Ramadan lebih baik lagi daripada bulan yang sebelumnya, sehingga menjadi bekal kita di yaumil akhir, sehingga kita selamat dari ancaman api neraka. Kita bisa menyelamatkan diri kita, dan tentu kita juga bisa menyelamatkan keluarga kita dari api neraka. Barangkali demikianlah uraian ringkas di antara keutamaan bulan Ramadan. Mohon maaf bila banyak kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.